Selamat malam semuanya, saudaraku dimanapun berada, baik yang berasal dari kota Purwokerto maupun yang dari luar Purwokerto. Saya ucapkan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami GPS Purwokerto dalam program Doa Sehati. Kita akan bersama-sama dalam program ini, kita akan berdoa, kita akan menyembah, dan kita juga akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya hadirat Tuhan boleh menjamah dan melawat kita pada malam hari ini, dan kita akan menyambut kuasanya, menyambut berkatnya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Rancangan
malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat hidup kami hari ini dan buat keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau belajar firman-Mu. Mari Engkau berbicara dan bekerja melalui hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu buat kami pada malam hari ini. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menopang hamba-Mu dan memberkati kami semua dengan taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan amin. Salam, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan, sobat Facebook yang ada di tempat masing-masing. Selamat malam. Kiranya saudara malam hari ini dalam kondisi sehat-sehat saja dan baik-baik saja, terpelihara oleh Tuhan, karena saudara adalah orang yang setia, orang yang tetap dianggap dapat dipercaya. Bukan seorang pembohong, bukan seorang pembual, tapi Anda, saudara, adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca dari surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul perikopnya mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Nah, saudaraku, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini untuk saudara. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran pada malam hari ini, ya, dengan bahasan yang kecil tentang jangan dekat-dekat dengan pembual, ya, jangan dekat-dekat dengan
pembual. Kenapa kita tidak boleh dekat dengan pembual? Nah, siapakah pembual itu? Nah, kita akan melihat ya kasus yang terjadi dalam surat Yakobus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, yang berbicara mengenai sumpah, ya, ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Mengapa dalam surat Yakobus ini dikatakan janganlah kamu bersumpah? Ya. Kenapa tidak boleh bersumpah? Ya kan? Karena sering kita melihat ya dalam kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, bahkan kita melihat di media sosial, di YouTube, di televisi, ya di percakapan-percakapan baik di kantor maupun di sekolah, di kampus, ya ada banyak orang terlalu gampang mengucapkan sumpah, ya. Apalagi menyebut-nyebut nama Tuhan dalam sumpahnya itu, demi Tuhan, demi Allah, ya pokoknya demi, ya kan. Saya teringat ketika kasus Eyang Subur, ketika itu Arya Dwi Guna, ya yang mengucapkan satu kalimat yang sangat viral, ya demi Tuhan. Mengucap sumpah. Kenapa banyak orang itu melakukan pernyataan yang sepertinya dianggap rohani, sepertinya itu sesuatu yang menganggap bahwa dia memiliki kerohanian yang baik, sehingga dikit-dikit menyebut nama Tuhan, dikit-dikit menyebut nama Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah ya hukum Taurat mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Mengapa hukum Taurat itu memberikan aturan, ya, di hukum yang ketiga yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa? Ya, karena orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu sudah termasuk dalam dosa. Kenapa? Dia tidak menghormati nama Tuhan, dia tidak menghargai nama Tuhan, dia dengan sembarangan menyebut nama Tuhan, ya, di mana saja, ya mungkin sepertinya hal yang rohani, di mana-mana dikit-dikit menyebut nama Tuhan. Apalagi kita malam hari ini, ya, membedah konteks surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 ini muncul karena pada waktu itu ada banyak orang bersumpah demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan, demi surga, demi langit, demi bumi. Loh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terlalu berani orang mengatakan itu. Ya, alasannya kenapa? Ya, sehingga pada waktu itu terjadi banyak orang mengucapkan sumpah demi nama Tuhan, demi surga, demi bumi, nah demi langit, demi bumi. Nah, di situ ada satu kasus kejadian yang terlalu sering terjadi pada komunitas pada waktu itu, yaitu ada banyak orang itu omongannya tidak bisa dipercaya, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Sehingga untuk meyakinkan orang, dia menyebut nama Tuhan untuk membuat orang percaya. Ya. Kenapa sih seseorang itu mengucapkan sumpah demi nama Tuhan? Supaya orang yang mendengarkan itu menjadi percaya karena atas nama Tuhan. Ya. Swear, ya, swear sambar geledek. Ya. Disinilah letaknya kita akan melihat ada banyak orang seringkali sepertinya rohani memanggil-manggil nama Tuhan, menyebut-nyebut nama, bersumpah demi Tuhan, padahal pada hakikatnya dia adalah seorang pembual, dia adalah seorang pembohong, dikit-dikit sumpah. Tapi faktanya dalam kehidupannya dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Kata-kata yang dilakukan itu tidak memiliki kebenaran sama sekali dalam kehidupannya.
Sehingga muncul dalam ayat 12, janganlah kamu bersumpah, ya, jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Itu sudah beres. Ya. Kalau orang yang dapat dipercaya, itu cukup berkata, oh itu tidak benar, oh itu benar, itu sudah cukup. Tidak perlu mengucapkan sumpah, ya. Karena sumpah itu jika tidak benar dalam kejadiannya, maka dia akan terkena hukuman, ya kan? Lihat, supaya kamu jangan kena hukuman, ya. Ketika sumpahnya itu tidak terlaksana, maka orang itu akan mengalami dampaknya. Berapa banyak saudara yang terjadi orang bersumpah atas nama Tuhan, ya kan? Bahkan memakai kitab suci, ya, di atas kepala supaya dianggap bahwa sumpahnya itu sumpahnya seperti tidak ada yang bisa membantahnya. Ya, kalau saudara melihat di YouTube, di sinetron, ya, supaya sumpahnya itu di atas kitab suci, di atas kepala, dia berani diazab 7 turunan kalau salah, ya kan? Kalau saya benar bahwa kamu yang akan menerima azab 7 turunan. Kalau itu tidak terjadi, kena mengena bahwa dia adalah seorang pembual. Ada banyak pembual-pembual yang ada di media sosial, di YouTube channel. Ya, ada banyak orang yang terlalu sok rohani, dia mengatasnamakan Tuhan, menyebut nama Tuhan, bersumpah demi nama Tuhan, bahwa hidupnya itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kecurangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saudaraku, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya adalah sahabat setan. Kembali ke sahabat setan. Saudaraku, kalau saudara membaca di atasnya, ya, saudara membaca pasal 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Orang yang suka bersumpah atas nama Tuhan itu sebenarnya adalah orang yang tidak bisa dipercaya, karena sumpah itu tidak sembarangan orang boleh mengucapkannya, ya. Sumpah itu terjadi ketika orang dilantik, sumpah jabatan, ya kan? Ketika ada di pengadilan, orang itu disumpah untuk menyatakan keterangan, kesaksian yang benar, ya. Sumpah dilantik itu ketika menerima tugas dan tanggung jawab menang, yaitu sumpah jabatan. Ya, di luar lingkungan itu, ya, di kehidupan biasa yang seharusnya dilakukan kalau orang itu dapat dipercaya, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya, tidak perlu banyak alasan macam-macam. Ya, karena kalau ketahuan banyak alasannya dan tidak terbukti, dia adalah terbukti seorang pembohong, seorang pembual. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang mau berteman dengan seorang pembohong? Siapa yang mau bersahabat dengan seorang pembual? Ya, pembohong, pembual itu adalah sahabatnya setan. Ya, makanya di sini lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Salah satu hal yang penting adalah tunduklah kepada Allah supaya bisa melawan si iblis, supaya tidak gampang bersumpah palsu demi nama Tuhan. Ngapain harus bersumpah? Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit. Memang orang tidak percaya lagi sama saudara, sehingga saudara harus bersumpah atas nama Tuhan. Yang harusnya bersumpah ketika saudara dilantik memegang satu jabatan, atau saudara menjadi seorang saksi di pengadilan, baru saudara disumpah. Tapi kalau saudara ngomong dengan teman dikit-dikit, swear, sumpah, tenan. Ya aduh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ciri-ciri
seorang pembual, ciri-ciri seorang pembohong. Jangan dekat-dekat dengan pembual. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya kan? Kalau ada seorang di antara kamu yang susah, Alkitab mengatakan sebaiknya berdoa. Kalau sudah menderita, sudah susah, ya, jangan banyak mengeluh. Kalau kita sedang susah, sedang menderita, jangan gampang mengeluh, jangan gampang bikin status. Ya kan? Kalau susah, kalau menderita, kalau lagi beban berat, Alkitab mengatakan baiklah ia berdoa, bukan baiklah bikin status. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bikin status. Aduh, badanku pegel-pegel nih. Aduh, kepalaku pusing nih. Aduh, pekerjaan gak selesai-selesai nih. Aduh. Tren, kebiasaan orang-orang masa kini, ketika susah, ketika menderita, bukannya malah berdoa, tapi malah bikin status. Nah, cilaka itu. Ya kan? Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, susah, dalam pergumulan berat, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau lagi gembira, statusnya hilang. Kalau lagi senang, statusnya hilang. Ya kan? Tapi kalau lagi susah, statusnya muncul. Kalau lagi menderita, statusnya muncul. Kalau lagi senang, hilang. Nanti kalau susah lagi, statusnya muncul. Begitu seterusnya. Padahal Alkitab mengatakan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13, kalau engkau sedang menderita, kalau engkau sedang susah, baiklah ya berdoa. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi, bukan malah bikin status. Kalau engkau lagi senang, bergembira, baiklah engkau menyanyi. Nyatakan sukacitamu supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan orang lain tahu bahwa engkau sedang gembira. Jangan ketika engkau susah kamu beritahukan dan diumumkan. Tapi ketika engkau senang, engkau nikmati sendiri. Engkau menghilang dari peredaran. Itu namanya egois. Ya. Orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang selalu mencari perhatian, itu temannya setan. Ya. Karena hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Saudaraku, ada banyak dikatakan, kenapa kamu menjadi iri, kenapa kamu menjadi bertengkar, ya? Karena kamu tidak berdoa, karena tidak menerima apa-apa. Karena tidak menerima, karena yang diinginkan hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Kalau saudara membaca pada bagian ayat-ayat yang ada di atasnya pada pasal yang keempat, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, lagi susah bikin status, bukan berdoa. Coba saudara baca pasal 4 ayat yang ke-2. Yakobus, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Ya. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, makanya di ayat yang ke-13 dikatakan kalau kamu sedang susah, kalau kamu sedang menderita, baiklah kamu berdoa. Bukan malah bertengkar, bukan malah mencari kekurangan orang lain, ya kan? Baiklah kita berdoa.
Kalau kamu adalah seorang yang sedang bergembira, baiklah ia menyanyi, memuji Tuhan, bersenandung, memuji nama Tuhan dengan pujian, dengan nyanyian. Nah, saudaraku, ayat yang ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Dalam konteks saat ini, bisa memanggil hamba Tuhan, bisa memanggil gembalanya, bisa memanggil pendetanya, bukan memanggil dukun. Ya, kalau kamu sedang sakit, ya janganlah bikin status. Kalau sedang sakit, langsung telepon hamba Tuhannya. Masa hamba Tuhannya suruh baca status? Nah, kan? Setiap orang disuruh mengamati status saudara. Nah, saudara tidak mendapatkan apa-apa karena saudara salah melakukan tindakan. Nah, ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, memanggil hamba Tuhan, memanggil gembala, memanggil pendeta. Ya kan? Ada banyak orang Kristen ya tidak bisa melakukan hal ini, seolah-olah dia seperti seorang yang sudah dewasa secara rohani. Ya, kan bisa berdoa sendiri, betul, bisa berdoa sendiri, tapi ketika tidak dikunjungi sama pendetanya marah. Padahal dia nggak kasih tahu, pendetanya nggak dipanggil, gembalanya nggak dipanggil, cuma bikin status. Nah, dianggap pendetanya dukun yang tahu kondisi tanpa ada pemberitahuan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, etika dalam berkomunikasi, orang yang membutuhkan itu memberitahu, memberikan pemberitahuan. Ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Berbicara mengoleskan minyak ini mengobati, memberikan obat. Selain dengan doa, ya, seorang hamba Tuhan juga diperlengkapi dengan pengetahuan hikmat untuk menangani orang sakit. Bukan hanya doa. Kalau misalnya ada jemaat itu yang sakit karena kekurangan makan, karena lapar, ya, solusi yang diberikan adalah diberikan makanan, bukan hanya didoakan saja. Percaya Tuhan akan sembuhkan, ya, tapi dikasih makan dulu, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan Tuhan akan membangkitkan dia kalau saja sakitnya itu karena dosanya. Dosa karena kelemahan tubuh, dosa karena cuaca, dosa karena ngomong apa tadi? Salah ya. Sakit karena kelemahan tubuh, ya. Sakit karena cuaca, ya kan? Kondisi alam, sakit karena kecelakaan, ya, sakit karena dosa. Ada banyak penyebab penyakit. Karena kurang makan, kurang gizi pun bisa sakit. Kelemahan tubuh, imunitasnya turun, drop, menjadi sakit. Kurang gizi, kurang makan, sakit, ya kan? Cuaca buruk, ya, polusi udara jelek,
bisa menyebabkan sakit penyakit, bisa flu, bisa pilek, bisa sakit mata. Dan terus ada sakit karena bencana alam, kecelakaan, malapetaka. Ada sakit karena dosa. Nah, kalau sakit karena kekurangan makan, solusinya dikasih makan. Ya, kalau sakit karena cuaca, iklim, ya dibutuhkan apa? Vitamin. Kalau sakit karena bencana alam, musibah, kecelakaan, ya dibawa ke rumah sakit. Ya kan? Kalau sakit karena dosa, satu-satunya cara adalah saling mengakui dosa supaya sakitnya sembuh. Ya, maka dosanya itu akan diampuni. Kalau dosanya diampuni, sakitnya sembuh. Ya, kenapa sakitnya tidak sembuh-sembuh? Karena sakit itu akibat dosa, bukan akibat kurang makan, bukan akibat cuaca, iklim, bukan karena akibat malapetaka, kecelakaan, ya, musibah, tapi karena sakitnya karena dosanya. Nggak sembuh-sembuh. Salah satu dosa orang yang tidak sembuh-sembuh adalah menjadi seorang pembual, menjadi seorang pembohong, menjadi seorang yang tidak dapat dipercaya. Kembali naik ke ayat yang ke-12, sehingga ada muncul sakit penyakit. Ya. Ketika kita sehat, mengaku sakit. Ya. Ketika kita sakit, mengaku sehat. Ya kan? Kalau kita sakit, datang ke dokter. Ya, ketika dokter, apa keluhannya? Nggak ada keluhan apa-apa, dok. Sakit? Enggak. Padahal sakit. Ya kan? Nah, di sisi yang lain, ketika tidak sakit, ngomong sama orang sakit. Waduh, hari ini sakit A, besok sakit B, besoknya lagi sakit C, padahal tidak sakit. Harusnya kalau sakit itu bisa sembuh, karena sakit itu ada batasnya. Kalau ada batasnya, sakit yang terus-menerus pada hakikatnya adalah dibatasi oleh yang namanya kematian. Ya kan? Kalau sakit, hari ini sakit alasan. Nah, hari ini kenapa kamu mencret? Besok mencret lagi, besoknya mencret lagi. Mencret selama 1 minggu bisa kematian yang dialami. Ingat itu. Banyak orang pembual, pembohong. Nah, dan itu banyak kita temui di sekeliling kita, ya. Ada banyak orang-orang atau yang terlebih biasanya bukan orang dewasa sih, orang-orang yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang mencari siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia menganggap bahwa pilihannya untuk melakukan ini, melakukan itu, ketika dikasih tanggung jawab yang ini dan yang itu, dia tidak bisa terima dengan alasan sakit. Yang sering dilakukan adalah mencret. Ya, itu sering terjadi. Nah, terutama di kalangan anak-anak mahasiswa yang dikasih tanggung jawab, alasannya mencret. Ya, ada juga orang yang sudah tua secara umur, tapi secara kepribadian dia belum dewasa. Sudah tahu, ya, kalau makan sambal, makan pedas itu bisa mencret, tapi dia tetap makan sambal supaya mencret. Ya kan? Nah, itu dosanya sendiri, ditanggungnya sendiri, mengalami sakit-sakitnya sendiri, yang dimarahin Tuhan. Kenapa Tuhan tidak sembuh-sembuhkan aku? Kenapa nggak ada yang nolong aku? Kenapa tidak ada yang ngunjungin aku? Salah-salah sendiri, sakit-sakit sendiri, yang disalahin Tuhan, yang disalahin orang, yang disalahin pendetanya. Ya, kan luar biasa. Nah, makanya di sini sakit karena dosa perlu memanggil hamba Tuhan, ya, supaya saling mengakui dosanya dan dosanya diampuni, sakitnya menjadi sembuh. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
ya, supaya bisa sembuh, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Seringkali ini dihilangkan, hanya dikutip doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa doa orang benar yang sangat besar kuasanya itu tidak terjadi kesembuhan? Karena masih hidup di dalam dosanya, tidak mengaku dosa, tidak mau mendoa dengan jujur. Karena kembali naik ke ayat yang ke-12, karena masih menjadi seorang pembual, karena masih menjadi seorang pembohong. Coba, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara ketemu dengan teman saudara yang setiap kali ketemu bukan ia berbicara pujian kepada Tuhan karena dia diberikan kesehatan, tapi ketika ketemu yang dibicarakan adalah curhatan tentang sakit penyakitnya. Tiap ketemu saudara, ya, diceritakan tentang keluhan sakit penyakitnya. Pasti saudara akan berpikir, kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh, justru penyakitnya tiap hari bertambah, kok malah bangga dengan sakit penyakitnya. Penyakit itu tidak disukai oleh semua orang, ya. Penyakit itu harus dihindari supaya kita tetap menjadi orang yang sehat, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, doa orang yang benar, kalau ada pengakuan dosa dan saling mendoakan dengan jujur, ya, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Jangan didoakan seperti kayak dukun lalu minta kesembuhan, tidak mau mengaku dosa. Kesalahan-kesalahannya dianggap kita ini adalah orang yang paling baik, orang yang paling benar di hadapan Allah sehingga tidak pernah berdosa. Ya. Kalau kita koreksi, kalau kita evaluasi diri bahwa kita sebenarnya orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dilayakkan oleh Tuhan karena kita mendapatkan pengampunan Tuhan, sehingga kita mengakui dosa kita dan kita berdoa kepada Allah. Jika kamu susah, jika kamu menderita, baiklah kamu berdoa, dan di situ Tuhan sanggup melakukan kesembuhan, penyembuhan dalam kehidupan saudara. Nah, di ayat yang 17 itu berbicara tentang hal yang lain, tentang doa. Kisah doa Elia yang berbicara tentang, ya, pawang hujan. Elia itu pawang hujan yang asli. Karena apa? Dia bisa meminta hujan tidak turun, dan dia juga bisa meminta hujan turun. Kalau pawang hujan yang ada itu cuma meminta hujan tidak turun. Kalau untuk menurunkan hujan tidak bisa. Cuma mindahin. Bukan mindahin. Karena pada waktu nggak hujan, itu bukan mindahin. Karena ada angin yang membawa tetesan air hujan itu ke tempat yang lain. Karena ada tekanan udara di atas sana. Bukan dipindahin oleh pawangnya. Tapi Elia tidak tanggung-tanggung, meminta tidak hujan itu 3 tahun 6 bulan. 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah. Tuhan, jangan turunkan hujan 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan. Nah, kalau cuma 1 hari nggak hujan itu kebetulan. Karena cuaca tidak menentu. Ramalan cuaca hari ini, hujan disertai petir dan angin kencang. Ternyata hujannya rintik-rintik. Ya kan? Itu namanya peramal hujan, bukan pawang hujan. Ya kan? Sementara Elia 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Dan lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia meminta hujan turun. Itulah pawang hujan yang sesungguhnya, yang meminta kepada Tuhan, yang tidak bisa ditiru-tiru. Nah,
Kesimpulannya, ayat 19 dan 20, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara kita yang tadinya menjadi seorang pembual, seorang pembohong, yang kata-katanya tidak bisa dipercaya, yang dikit-dikit bersumpah demi nama Tuhan, padahal itu tidaklah benar dalam kehidupannya, ketika dia menyadari bahwa dia sudah melakukan penyimpangan ya dari apa yang benar di hadapan Tuhan, maka dosanya diampuni, nyawanya diselamatkan, dan ditutupi dosanya. Terpujilah nama Tuhan malam hari ini. Jika saudara adalah orang yang di pihak orang yang benar, jangan terlalu mengumbar sumpah serapah atas nama Tuhan. Karena sumpah atas nama Tuhan itu hanya berlaku di sumpah jabatan dan di pengadilan. Selebihnya, jika ada di dunia nyata, itu adalah sumpah serapah yang penuh dengan bualan dan kebohongan, supaya saudara percaya, dapat dipercaya oleh orang karena menyebut-nyebut nama Tuhan. Bertobatlah supaya saudara dapat dipercaya oleh orang tanpa bersumpah palsu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, supaya diampuni segala dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga kata-kata kita tidak perlu dibumbu-bumbui dengan sumpah serapah atas nama Tuhan. Tanpa sumpah pun, jika kita berkata benar, maka orang dapat mempercayai hidup kita. Hati-hati dengan kata-kata kita, supaya kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kiranya pada malam hari ini kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, tidak menjadi seorang pembual. Sekali lagi, jangan dekat-dekat dengan seorang pembual. Karena jika saudara dekat-dekat dengan seorang pembual, maka saudara akan menjadi orang yang kecewa, dan kecewa, karena apa yang pernah dijanjikannya dan yang sering dikatakannya itu tidak ditepatinya, bahkan lupa apa dia pernah ngomong. Ya, jangan dekat-dekat dengan pembual, karena pembual itu tidak bisa memegang kata-katanya sendiri, walaupun demi nama Tuhan yang diucapkannya. Jangan percaya dengan pembual-pembual. Supaya saudara malam hari ini menjadi orang yang berdoa kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara sedang bergembira, bernyanyilah. Ketika saudara sedang susah, berdoalah. Malam hari ini kami mau berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada yang malam hari ini sudah bergabung. Saya percaya bahwa saudara akan menyadari bagaimana dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara menjadi seorang yang berani berkata jujur, seorang yang berani memegang kata-katanya walaupun harus rugi. Pada akhirnya saudara akan menepati kata-kata saudara. Dan Tuhan akan memperhitungkan saudara bahwa saudara adalah orang yang layak dipercaya atas perkataan saudara. Kiranya malam hari ini saya mau berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa malam hari ini, kiranya Tuhan melihat segala pergumulan Bu Yuli Nur Hayati ketika Bu Yuli merasa ada kesusahan,
ada kesusahan, berdoalah kepada Tuhan. Dan di situ tangan Tuhan bisa bekerja secara dahsyatnya. Berani berkata jujur kepada Tuhan, berani bertindak jujur di hadapan Tuhan, maka kesembuhan, pertolongan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan Ibu Yuli Nurhayati. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati anakmu, diberkati pekerjaanmu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan datang dari mana saja, baik dari siapapun yang tidak pernah engkau pikirkan. Berkat yang tidak lazim itu menjadi bagianmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya malam hari ini Tuhan juga memperhitungkan apa yang menjadi jerih lelah Pak Victor, apa yang menjadi pekerjaan Pak Victor, apa yang menjadi pelayanan Pak Victor. Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran, dan Tuhan tidak pernah lupa dengan janji firman-Nya. Bahwa orang yang setia hidupnya diberkati. Orang yang setia, orang yang mengalami kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kemurahan, berkat pertolongan, berkat pemeliharaan Tuhan itu nyata dan dinikmati oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Pak Victor dan keluarga. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati pelayanan. Berdoa secara khusus buat Ama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta belas kasihan Tuhan turun. Kiranya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dapat dinikmati oleh Ama, menikmati kemurahan Tuhan untuk kesehatannya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Victoria Anggreni, kiranya Tuhan juga melihat, menolong, dan memberikan apa yang menjadi pergumulan hari-hari ini. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan menolong keluargamu, kiranya Tuhan menolong apa yang menjadi pekerjaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Joni SH yang ada di Lampung. Malam hari ini kami sepakat tetap berdoa untuk keluarga Pak Joni, ya, untuk Bu Lucy, untuk anak-anak dan menantu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati keluarga, rumah tangga, anak, cucu, bahkan menantu. Kiranya Tuhan selalu memberikan kebaikan dan kebaikannya dalam keluarga Pak Joni. Diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan-pekerjaan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mas Stephen yang ada di Mipiran. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu menjadi bagian keluarga Mas Stephen. Dan Tuhan menunjukkan jalan bagaimana seperti Abraham adalah orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan selalu memperhitungkan apa yang menjadi jerih lelah Mas Stephen dan keluarga. Diberkati keluarga, diberkati pekerjaan, diberkati anak-anak. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan bekerja secara luar biasa di tengah-tengah keluarga Mas Stephen. Berdoa untuk Brother Ruli Hutapea yang malam hari ini sempat mengikuti doa malam hari ini. Maafkan kami yang dari Purwokerto belum bisa jenguk ke Solo. Tapi doa kami selalu mengiring Saudara Ruli yang ada di Solo, atau mungkin sudah pulang ke rumah. Malam hari ini kami berdoa kiranya berkat pemulihan Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Kami meminta
dalam segala kerendahan hati, dalam berkat nama Yesus. Tuhan pulihkan saraf otaknya, Tuhan pulihkan saraf kakinya, Tuhan pulihkan saraf mulutnya, Tuhan pulihkan saraf tangannya, seluruh tubuhnya. Berikan kekuatan, berikan organ saraf, pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, gantikan yang baru, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Sehingga saudara kami ini masih Tuhan pakai melalui pekerjaan yang dilakukan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah, jadilah tahir, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, berdoa untuk rumah tanggamu, berdoa untuk anakmu. Kiranya Tuhan selalu memberikan damai, sejahtera, dan sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, siapapun saudara yang mengikuti doa live bersama malam hari ini, saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara. Jika saudara sedang dalam pergumulan, kesusahan, ya, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupanmu jika engkau mau percaya dan setia kepada Tuhan. Malam hari ini saya berdoa untuk saudara, kiranya jalan keluar yang Tuhan beri menjadi nyata dalam kehidupanmu. Saudara yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Saudara yang bergumul dalam rumah tangga, saudara dipulihkan rumah tanggamu. Saudara bergumul dengan pekerjaanmu dan ekonomi, Tuhan tolong di dalam berkat nama Yesus. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi, jangan dekat-dekat dengan pembual. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat semua. Selamat malam buat Ci Ayun. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan damai, sejahtera, dan sukacita, sehingga Ci Ayun tetap mengalami sehat, puji Tuhan, dan dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom, sampai jumpa besok malam. Tuhan berkati Ci Ayun.